Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Jadi kembali lagi kita berjumpa di acara Tadarus Pikiran. Ini Tadarus Pikiran yang pertama setelah Lebaran. Jadi pada bulan Ramadan kemarin kita full melaksanakan Tadarus Pikiran. Nah, ini lanjutan dari Tadarus Pikiran yang kita laksanakan pada bulan Ramadan kemarin. Kali ini kita mengangkat tema tentang jalan terjal perlindungan PMI, pekerja migran Indonesia, membongkar sindikat perdagangan orang, berkedok PJTKI. Nah, ini telah hadir bersama kita Bung Usman. Nama lengkap Bung Usman? Usman saja. Usman saja. Usman Ya. Sakti. Kalau di akun Facebook atau di WhatsApp, Usman Sakti. Sakti itu apa? Sakti itu Sakra Timur sebenarnya, Sakra Timur, karena ya. dari kecamatan Sakra Timur. Saya kira ada ilmu kesaktian. Ya, Sakti Mantraguna. Nah, tapi termasuk Bung Usman ini orang yang sakti ya, karena melindungi orang-orang yang bermasalah, terutama teman-teman kita yang mengadu nasib sebagai pekerja migran Indonesia. Apa sih pekerja migran Indonesia ini? Ini mungkin tidak banyak yang tahu teman-teman. Kalau dulu perubahan undang-undang kita, kalau dulu dikenal sebagai TKI, sekarang sudah istilah TKI itu sejak dikeluarkannya Undang-Undang nomor 18 tahun 2017, kata istilah tenaga kerja Indonesia itu sudah dirubah menjadi PMI, pekerja migran Indonesia. Nah, kemudian PJTKI juga mengikut dirubah menjadi P3NI. Kemudian BMP2 TKI ya, itu berubah menjadi BP2 MI. Jadi semua berubah. Jadi dari istilah sampai kemudian lembaga badannya pun berubah. Jadi Ya. Badan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang di bawah Kementerian Tenaga Kerja pun dari BMP2 TKI berubah menjadi BP2MI. Baik, Bung Usman, ini Bung Usman ini multi talent. Di samping menjadi bergerak di advokasi atau perlindungan PMI, beliau juga menjadi guru PAUD, bahkan sekarang menjadi ketua forum PAUD Lombok Timur ya. Iya. Ketua forum guru PAUD Lombok Timur. Jadi beliau ini multi talent. Di samping itu yang menarik itu dari beliau ini, beliau juga pernah menjadi pekerja migran Indonesia. Jadi beliau ini latar belakangnya memang tidak salah melakukan perlindungan terhadap PMI kita, karena memang beliau tahu betul seluk-beluk karena pernah merasakan menjadi tenaga kerja di luar negeri. Dulu di negara mana, Bu? Malaysia. Di Malaysia. Ya. Kerja sawit juga ya? Ladang dengan yang lain, dengan bangunan juga pernah. Ya. Mencari pengalaman juga di luar negeri itu. Ya, bagaimana sih problem yang dihadapi oleh teman-teman pekerja migran kita di luar negeri? Nanti Bung Usman akan memberikan kita informasi termasuk apa sih masalah-masalah yang seringkali dihadapi oleh teman-teman pekerja migran kita, mulai dari pemberangkatan sampai kemudian mereka berada di luar negeri, yang tujuannya mereka adalah untuk bagaimana mengatasi masalah mereka di dalam keluarga. Akan tetapi justru begitu mereka daftar di PJTKI atau P3NI yang sekarang, justru menjadi masalah baru. Bukannya mereka akan mendapatkan kerja di luar negeri secara layak, tetapi justru mereka diperdagangkan. Jadi banyak, ada beberapa P3NI atau PJTKI yang berkedok ke P3NI atau PJTKI, tetapi justru mereka adalah sindikat dari perdagangan orang, atau di dalam dunia internasional disebut sebagai human trafficking.
Ya, bagaimana permasalahan-permasalahan seperti ini akan dijawab oleh saudara kita ini? Kami persilakan Bung Usman untuk menceritakan kita. Ya, baik. Ya, Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Situasi yang pertama yang kita alami di Lombok Timur secara khususnya, secara umumnya garis besarnya di seluruh Indonesia maupun di NDB secara khusus kita bicarakan di Lombok Timur umpamanya, karena yang pertama yang menyebabkan menjadi memilih masyarakat kita di Lombok Timur itu memilih mencari kerja di luar negeri itu yang pertama faktor lingkungan, itu yang pertama. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Yang ketiga disebabkan oleh faktor kondisi keadaan situasi keluarga, baik konflik dengan yang lainnya. Yang keempat itu juga termasuk kadang konflik dengan keluarga, cerai, menikah dini, ya. Salah satu pemicu ya. Ya, terus yang kelima itu adalah faktor hutang piutang yang tidak bisa dilunasi. Mereka mencari bekerja di sini itu mereka tidak bisa untuk membayar dan menyelesaikan hutang karena kebanyakan mereka mengambil hutang itu di rentenir atau tetangga yang notabene-nya mereka akan berutang 1 jadi 2 dan hingga sampai 3. Itu yang menyebabkan, dan ada mereka meminjam juga uang di koperasi yang lain umpamanya Bank Rontok segala macam, itu kan setiap hari atau setiap minggu mereka ditagih dan hampir 2 kali lipat mereka harus bayar. Ya, itu yang menyebabkan masyarakat kita banyak yang memilih mencari pekerjaan ke luar negeri. Akan tetapi di sini antara 2 yang bisa mereka lakukan. Yang pertama bersabar, ikhlas, dan yang lainnya tawakal mungkin barangkali juga kan di situ. Nah, ada job umpamanya melalui prosedural, mereka akan berangkat sudah disosialisasikan. Nah, akan tetapi musibah juga apalagi yang kita sudah hingga hari ini yang belum terselesaikan, yaitu bisa kita membongkar bahwa ada salah satu PT di Lombok Timur yang cabangnya di sini. Ya. Sebelum kita bicara ke sana, Ya. Bung Usman, apa ketertarikan Bung Usman sendiri kemudian terlibat di dalam prosedur perlindungan advokasi perlindungan pekerja migran kita ini? Apakah karena memang apa yang dihadapi oleh Bung Usman sendiri ketika menjadi pekerja di luar negeri dulu? Ya. Saya juga pernah menjadi mantan pekerja migran Indonesia ke luar negeri, yaitu Malaysia. Bahkan saya masih usia sekolah itu. Usia sekolah karena beberapa kali pindah tidak selesai. Ya, saya juga putus sekolah dulu untuk memilih masuk ke negara Malaysia karena bujuk rayu dari misan saya sendiri, bukan orang lain. Nah, itu yang menyebabkan saya bisa putus sekolah dan berangkat ke Malaysia. Itu saja. Pada usia berapa tahun itu? Itu usia saya masih sekolah menuntut di SMA itu. Baru kelas 3, lagi 3 bulan kalau tidak salah ingat itu saya harus menyelesaikan sekolah dulu. Belum genap 17 tahun ya? Ya, belum. 16 tahun jalan gitu. Itu usia saya sudah berangkat ke Malaysia. Tapi kok bisa lebih administrasi? Ini bagaimana ceritanya? Nah, dulu administrasi nggak boleh ini di bawah umur berangkat ke Malaysia? ya. Atau ke luar negeri lah ya? Karena kita memilih secara ilegal, karena diajak oleh sepupu, misan saya sendiri itu diajak dan kita menggunakan tekong yang membawa kita. Dan pengalaman pahit kami dalam perjalanan itu sakit dalam perjalanan. Nah, sehingga ditampung juga di beberapa tempat termasuk di Sumatera lama itu, kalau tidak salah ingat 2 bulanan lebih saya ditampung di sana untuk menunggu kapan kita diberangkatkan secara ilegal ke negara tujuan, yaitu Malaysia waktu itu. Sehingga saya sendiri pernah melihat teman kita sendiri yang sesama kita ditampung dulu di situ meninggal dunia, tempat kita tidur bareng, di situ kita makan, di situ kita berak segala macam, nyanti di situ, sholat di situ, tidur di situ. Akhirnya sebenarnya pahit itu dalam perjalanan proses kita melalui ilegal sebenarnya. Dan saya sendiri yang pernah melihat secara langsung teman kita meninggal kelaparan menunggu kapan diberangkatkan di situ. Dari situlah
kami berangkat bagaimana keadaan dan situasi kita sendiri menjadi calon PMI yang secara ilegal sebenarnya. Berangkat dari pengalaman itu. Nah, sampai di negara tujuan bahkan saya menangis. Karena beda ceritanya di rumah, misal dengan Tekong ini, bahwa di sana bekerja itu enak-enak. Ternyata saya ditempatkan di ladang sayur dulu di sana. Disuruh saya nyangkul. Bahkan saya disuruh nyangkul di situ, saya menangis. Ternyata lebih sakit kita di negara orang. Padahal kita di rumah ada sawah, lebih baik kita garap sawah kita sendiri sebenarnya. Nah, tapi itulah tergiur dengan bujuk rayu dari misan kita sendiri dan sponsor itu, dan tidak jauh juga dengan yang lain-lain menjadi korban itu, mereka akan memilih keluarga tetangga dekat mereka yang mereka korbankan. Itu kalau tidak salah ingat itu tahun 2000 berapa ya, kalau 995 di antara 94 95 kalau tidak salah ingat itu. Masih saya sekolah 94 karena kelahiran saya 74 saat itu. Nah, berangkat dari situlah di sini juga yang menjadi korban itu, yang dikorbankan oleh, ada juga yang dikorbankan oleh pamannya sendiri. Itu yang direkrut keluarga sendiri, ya, karena kita berangkat dari pengalaman-pengalaman yang sudah, karena sponsor ini akan memilih keluarga tetangga mereka sendiri lebih dulu yang mereka korbankan, baru orang lain sebenarnya. Nah, itu yang terjadi hingga saat ini. Nah, ini bukti ini, terbukti fakta. Menjerumuskan kita sendiri adalah keluarga sendiri. Iya, bisa kita lihat dari kronologis yang kita tangani, yang kita dampingi saat ini, bahwa banyak yang direkrut oleh pamannya sendiri dan tetangganya sendiri. Nah, itu yang menjadi korban hingga saat ini di salah satu PT yang kita dampingi sampai saat ini yang belum selesai itu. Itu PT disebut nama PT-nya ya? Iya, PT BB yang ada cabang di sini, ya. Nah, itu padahal mereka ada job order, sebenarnya itu tidak boleh menggunakan sponsor sebenarnya. Seharusnya PT itu memiliki kaki tangan ke bawah itu yang benar-benar mereka percaya untuk merekrutmen dan membawa ke situ sebenarnya. Dan seharusnya terdaftar sebagai staf atau karyawan perusahaan ya. Atau istilahnya PL ya. Bukan orang lepas yang akan menjaring, sehingga secara administrasi jelas di desa, misalnya di kecamatan, siapa sih perusahaan ini. Ya. Nah, itu sudah disosialisasikan, itu makanya masyarakat dengan desa itu percaya karena salah satu PT ini memiliki job order. Nah, tetapi tidak keterbukaan bahwa job ordernya sebenarnya berapa di situ. Karena kalau dia terdaftar melalui Disnaker itu udah jelas siapa yang, kalau dia masih kosong, dia akan bisa masuk itu sejumlah sejumlah job yang mereka miliki di situ. Dia akan tetap terbuka secara online. Nah, tetapi walaupun mereka secara prosedural memiliki job perusahaan itu, mereka mendaftar, ada celah mereka itu ditipu tidak jadi, gagal berangkat karena tidak diantisipasi oleh pihak Pemda kita, yaitu melalui Disnaker sebenarnya. Nah, seharusnya di situ ada pengontrolan. Contoh salah satu PT ini, dia merekrut orang, ternyata yang masuk di Cisco PLN di Disnaker itu adalah sejumlah 165 orang. Nah, tetapi yang mereka daftarkan itu sejumlah 200, hampir 226 orang. Nah, ini dari mana? Berarti yang lain sisanya abal-abal. Nah, ini kesempatan masih ada celah mereka itu ditipu di situ, dan apalagi ujungnya mereka mendaftar dan langsung mereka mengeluarkan uang. Nah, ini yang tingkat sosialisasi dan kewaspadaan dari Pemda kita itu masih lemah di situ, tidak mengantisipasi sejak adanya perusahaan-perusahaan yang memiliki job ini tidak diawasi dengan baiklah, dengan rapi, nah supaya tidak ada celah melakukan malpraktik penipuan dan hal-hal yang lain di situ. Apalagi konon yang beberapa orang itu kan sudah dijanjikan mereka diberangkatkan dari sini sampai di Jakarta, akan diberangkatkan ke Polandia, tetapi mereka disekap di Jakarta sampai berbulan-bulan. Setelah 5 bulan mereka pulang, dan itu juga ada yang sudah mengeluarkan sampai 50 juta sekian lebih. Nah, ini kan
yang menjadi gambaran kita bahwa di Lombok Timur ini, di NTB lah, di Lombok Timur secara khususnya, bahwa kita, masyarakat kita itu masih ada celah dilakukan ditipu dan seperti ATM berjalan. Ini yang dilakukan. Seharusnya cross check dulu kan sama pemerintah. Jadi apakah perusahaan ini sebelum dia merekrut tenaga kerja atau calon PMI ini sudah benar nggak job order yang dia terima? Sudah benar nggak negara Polandia menerima tenaga kerja dari Indonesia? Kan begitu mestinya. Ya, ini ada nggak verifikasi yang dilakukan oleh pemerintah kita? Itu ada dilakukan verifikasi, tetapi masih lemah dalam melakukan verifikasi dan lemah dalam pengawasan. Nah, salah satu contoh yang ini juga dari segi dari segi mereka masih pra penempatan itu kan proses administrasi dan yang lainnya dan pelatihan mereka. Dan di pelatihan mereka itu rata-rata dilatih hanya kursus bahasa. Seharusnya sesuai, selain bahasa itu yang lebih diharuskan itu kompetensi sesuai dengan job order mereka. Kalau hanya bahasa saja kan kapan-kapan mereka bisa belajar sebenarnya, tetapi kompetensi itulah yang paling harus diutamakan sebenarnya. Bahasa, kompetensi dan juga budaya. Itu sangat penting. Barulah mereka menerbitkan sertifikat sebenarnya, di mana mereka, karena untuk pelatihan ini, pendidikan pelatihan ini kan bisa melalui pemerintah, bisa oleh pemerintah, bisa oleh swasta. Sebenarnya yang melakukan itu. Kalau orang pergi ke Polandia, sebenarnya tenaga kerja seperti apa yang dibutuhkan? Kalau di Malaysia jelas tenaga perkebunan yang banyak peminat yang diminta di kita, yang di perkebunan, sama di rumah tangga, ibu rumah tangga. Makanya TKW kita banyak juga yang ke Malaysia dan Arab Saudi. Nah, kalau ke Polandia sendiri ini bagi saya agak baru ini, rekrutmen tenaga kerja kita yang ke Polandia. Yang sepengetahuan kita ada job ini adalah yang pertama ada perbengkelan katanya, yaitu untuk otomotif kan di situ, dan yang kedua adalah packaging untuk catering itu untuk membuat itu. Nah, tetapi mereka tidak pernah dilatih untuk itu, apalagi tentang otomotif umpamanya. Mereka hanya sekedar dilatih bahasa dan tiba-tiba sudah ada sertifikat. Nah, dari situ juga pihak perusahaan ketika mereka akan berangkat, mereka sampai di sana kan bukan untuk belajar tapi untuk bekerja. Kan bukan, makanya harusnya mereka sudah siap dari sini dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh negara tujuan, baru mereka diberangkatkan, sehingga tidak menjadi korban kemarahan dari pimpinan, dari bos yang ada di sana. Karena sungguh menyedihkan, misalnya kita dengar informasi ada yang disetrika, dipukul, dicambuk, dimacam. Bahkan ada yang terbunuh, tenaga kerja atau pekerja migran kita. Nah, ini yang saya kira harus penting. Tetapi siapa yang memberikan sertifikasi kompetensi? Apakah PDJKI sendiri atau memang lembaga? Karena menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 itu P3MI tidak diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Harus ada lembaga atau pihak pemerintah yang menyediakan pelatihan kepada calon pekerja migran kita. Nah, seharusnya memang itu kan bisa oleh pemerintah dan bisa dilakukan oleh swasta kan di situ. Nah, berarti walaupun mereka swasta, tetapi harus ketat pengawasan dari pihak Disnaker melalui Pemda daerah kita, melalui Disnaker untuk melakukan pengawasan selama mereka dilakukan dalam proses pelatihan tersebut. Nah, supaya benar-benar kita melihat bahwa memang benar tidak calon PMI ini dilatih sesuai dengan permintaan job yang ada di luar negeri di situ. Karena pertama yang menyebabkan amburadulnya situasi kita rata-rata Indonesia ini berangkat ke luar negeri itu memang yang paling kurang adalah kompetensi mereka sampai di situ. Makanya yang pertama yang terjadi, walaupun mereka secara prosedural yang tadi adalah yang pertama gaji tidak bisa naik. Tidak akan naik-naik karena kompetensi yang mereka harus miliki itu mereka tidak punya karena tidak pernah dilatih untuk itu. Yang kedua, maka akan terjadi gajinya bisa dipotong umpamanya oleh majikan karena mungkin dari segi bahasa dengan budaya mereka sudah tidak
tidak paham kan. Nah itu. Dan terus ketiga, bisa saja dilakukan pemukulan atau terjadi hal-hal yang tidak, apalagi yang perempuan terjadi pelecehan dan yang lainnya. Karena semua itu tidak pernah dilatih, dan bagaimana kompetensi yang harus mereka punya sesuai dengan job permintaan negara luar itu harus mereka benar-benar dilatih menjadi PMI yang bermartabat dan dihargai dan dihormati di negara luar sebenarnya, dan gaji bisa tinggi. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Tetapi sampai hari ini kita bisa melihat bahwa begitu-gitu saja tenaga kerja kita sampai di luar negeri. Kompetensi yang seharusnya mereka miliki itu hanya setengah-setengah saja. Nah itu yang kita minta dari Pemda kita melalui Disnaker dengan Pemprov dengan negara itu harus hadir bahwa ya seharusnya ya menerapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Di situ sudah jelas harus memiliki kompetensi dan sertifikat kompetensi tersebut untuk menjadi calon tenaga kerja di luar negeri. Dan ini mereka belum punya sertifikat, sudah diberangkatkan. Iya. Nah, setelah itu mereka harus diberangkatkan, sampai di sana mereka harus siap bekerja sesuai dengan kompetensi dan permintaan perusahaan tersebut. Nah, supaya tidak terjadi hal-hal yang yang kita sebutkan tadi, terjadi pemotongan gaji, gajinya tidak naik-naik karena tidak memiliki kompetensi tersebut. Biasanya Pak Usman, jadi yang sering ditangani sama Bung Usman sendiri itu selain apa yang dihadapi oleh teman-teman kita yang sekarang mau diberangkatkan ke Polandia tapi tidak jadi diberangkatkan, tidak bisa diberangkatkan, itu permasalahan yang sering ditemukan di dalam proses keberangkatan sampai di negara tujuan dan pulang kembali, itu seperti apa yang masalah apa saja yang sering kali muncul? Karena tidak banyak orang yang tahu, terutama ini supaya teman-teman muda kita tahu beresiko sekali untuk pergi ke luar negeri tanpa memahami prosedur pemberangkatan. Jangan sampai kemudian Anda berangkat, bukannya Anda bekerja di negara tujuan, tetapi justru Anda mendapatkan masalah di sana, sehingga Anda tidak tahu bagaimana cara Anda mengatasi masalah Anda. Kalau Anda masih di sini, di rumah masih bisa berdiskusi dengan keluarga, masih bisa berdiskusi dengan teman, masih bisa berdiskusi dengan tetangga. Tetapi kalau sudah berada di negeri orang, maka sama siapa lagi Anda berdiskusi ketika Anda menghadapi masalah. Nah, sehingga kalau Anda berniat untuk menjadi pekerja migran Indonesia, tentu Anda harus memahami dulu prosedur bagaimana bermigrasi aman atau menjadi pekerja migran Indonesia berangkat dengan cara yang aman. Jangan pernah mau diiming-imingi oleh orang untuk berangkat ke luar negeri secara ilegal tanpa melalui P3MI atau perusahaan jasa penempatan pekerja migran Indonesia yang legal dan jelas job ordernya. Seperti nanti akan diceritakan oleh Bung Usman, ini apa saja yang seringkali membuat teman-teman kita ini terjerat dengan masalah ketika berada di luar negeri karena tidak menyelesaikan dulu permasalahannya sebelum keberangkatan. Nah, kan gitu banyak ya, mulai dari proses maladministrasi, KTP dipalsukan. Tapi kalau sekarang kayaknya nggak bisa dipalsukan ya, karena serba online sekarang ya. Kalau dulu masih orang Sakra Timur kok bisa punya KTP di Bima, punya KTP di Sumbawa, bahkan di Jawa gitu kan. Nah, kalau dulu, kalau sekarang sudah nggak mungkin lah ya, karena sudah digital ya. KTP digital, jadi agak sulit lah didapat. Tapi pasti masih ada saja celah bagi orang. Tadi Bung Usman menyebutkan tekong ya. Sebenarnya tekong ini apa sih? Seperti apa kerja mereka? Apakah dia sebagai PL dari sebuah perusahaan, ataukah memang dia kerja mandiri tekong ini? Nah, seperti apa dia kerjanya, Bung Usman? Ya. Baik, karena dari yang pernah kita tangani itu cukup banyak sebenarnya. Ya, banyak. Ada yang ditipu, pernah terjadi pelecehan seksual juga kan, yang baik perempuan.
dan apa namanya dikirim ke Timur Tengah umpamanya, padahal Timur Tengah itu negara-negara Timur Tengah itu masih moratorium hingga hari ini, belum dicabut moratorium itu sejak tahun 2014 hingga hari ini. Itu kan tidak boleh mengirim PMI ke sana kecuali apa namanya tenaga formal yang perusahaan yang meminta. Itu ada beberapa ya. Kalau yang informal itu seperti ibu rumah tangga gitu ya. Ya, itu yang tidak dibenarkan hingga saat ini. Namun masyarakat ini masih awam, masyarakat kita toh begitu cepat percaya dengan oknum yang tidak bertanggung jawab seperti oknum calo dan sponsor ini. Nah, mereka juga tujuannya mencari rezeki, umpamanya mencari apa namanya calon PMI yang mau diberangkatkan ke luar negeri, yaitu negara-negara Timur Tengah, padahal masih moratorium. Tetapi dengan bahasa yang mereka bawa ke masyarakat itu, mereka cepat tergiur dan percaya, padahal itu tidak boleh ke sana. Masih moratorium kan tidak boleh mengirim PMI ke sana, apalagi menjadi pekerja rumah tangga. Di situ kan tidak boleh. Nah, cuma mereka kan tidak memberitahukan kebenarannya. Mereka akan dikirim secara legal atau ilegal. Kadang-kadang oknum-oknum sponsor atau calo ini kadang-kadang menyebut nama PT ABCZ-nya. Nah, dia nyebut-nyebut PT orang umpamanya untuk dikirim ke sana kemari lah umpamanya kan. Nah, itu ya tetapi masyarakat kita ini awam, mereka tidak tahu ke arah kemana mereka harus bertanya. Apalagi daerah kita selatan dengan utara umpamanya daerah Sambalia, mereka ditunjuk, oh ada di Snaker, coba ditanya dulu ada ndak nama PT ini, memiliki job order tidak. Nah, mereka tidak mengerti mau kemana. Sampai hari ini banyak masyarakat kita yang masih awam di mana di Snaker, di mana mereka akan bertanya tentang itu. Perusahaan itu sekarang masih belum berbasis desa, padahal di Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 itu jelas di situ mengamanatkan untuk pemerintah desa juga terlibat di dalam proses perlindungan PMI kita ya, termasuk juga minimal list perusahaan yang memiliki job ini juga mereka dapatkan tembusannya. Iya. Di desa ada nggak? Iya, memang ada itu yang dikirim konon informasi dari Disnaker ke pihak-pihak desa. Mereka memiliki apa namanya grup WA semua desa. Akan tetapi biasanya kalau dikirim seperti itu, biasanya desa juga kadang lupa untuk mensosialisasikan tentang itu. Itu makanya kita berharap dengan telah adanya perda kita tentang pekerja migran Indonesia itu, kami berharap Pemda kita harus segera mensosialisasikan dan bekerja sama. Ya, sudah ada. Awal tahun 2022 ini kan yang sudah. Ya. Nah, tetapi itu belum disosialisasikan. Nah, itu makanya kita berharap sekali untuk Dinas DPMD dengan desa yang mereka punya di seluruh Lombok Timur ini, dan terus Dinas Koperasi, terus Dinas Sosial itu dengan instansi yang lain termasuk Basnas itu harus kita gotong royong dan sama-sama sebenarnya untuk bagaimana untuk mengurangi paling tidak atau tidak bisa menyetop sama sekali sekaligus seperti balik telapak tangan, tapi bisa untuk apa namanya untuk bisa mengurangi dampak-dampak yang seperti yang hampir setiap hari kita ini masyarakat Lombok Timur ini menjadi korban, dipulangkan seperti yang 3 hari yang lalu sampai di negara tujuan mereka ditampung di Sumatera sebanyak 2 bulan, sampai di negara Malaysia pinggir pantai mereka langsung ditangkap dan ditahan 4 bulan, pulang lagi dikirim pulang kan, ditahan di negara Malaysia. Itu yang terjadi karena ketidakpahaman. Itu yang pertama, mereka ketidaktahuan juga karena kurangnya sosialisasi dan kapan akan disosialisasikan supaya kita gotong royong. Nah, supaya benar-benar kita mempertanggungjawab apalagi desa, karena masyarakatnya sendiri, karena ada beberapa yang kita minta didampingi calon PMI kita yang bermasalah ini, kadang-kadang desa belum mengetahui kalau masyarakatnya lebih dulu kita yang tahu, kadang-kadang itu yang mereka menjadi korban di luar negeri. Apalagi yang minggu ini sudah 4 orang lagi yang sudah minta didampingi. Mereka tiba-tiba sudah di negara, ada yang di Turki, ada yang di Riyadh kan, mereka di
pekerja paksa di sana tidak diberikan istirahat baru beberapa bulan kan tiba-tiba dikirim, konon informasi awal mereka akan dikirim secara legal kan oleh perusahaan. Iya, tetapi karena ketidaktahuan, ketidakpahaman mereka bahwa kalau menjadi PRT di situ kan belum diterima karena masih moratorium. Nah, karena mereka ketidaktahuan dan ketidakpahaman tersebut, mereka mau saja berangkat. Dan yang kedua, kadang oknum calon sponsor ini kan mereka ingin mencari untung saja, mendapatkan fee dari situ, tetapi mereka tidak berpikir orang akan kerja di sana dia pulang, tapi gajinya ditahan. Nah, itu sebenarnya seperti apa kasusnya? Ya, kasusnya begini, walaupun mereka melalui visa ziarah mereka diberangkatkan, baik secara ilegal di sini, umpamanya Turki umpamanya atau di Abu Dhabi umpamanya, karena mereka juga ada undang-undang di situ. Mereka di sini kan dibawa secara ilegal atau melalui ziarah umpamanya tiba-tiba di negara Turki atau Irak atau dan yang lainnya. Tetapi mereka tidak sadar dan tidak bisa membaca bahasa di sana kan, tidak bisa berbahasa di sana. Tiba-tiba mereka disodorkan MOU kerjasama antara majikan dengan pekerja kita. Ya, umpamanya Jordan, umpamanya tiba-tiba disodorkan kontrak kerja di situ. Nah, maka disitulah kesulitan pemerintah juga bagaimana untuk bisa mengembalikan walaupun mereka disiksa kalau tidak jelas. Karena mereka sudah ada tanda tangan di situ walaupun dibawa dari sini secara ilegal. Nah, setelah di sana mereka akan disodorkan kontrak kerja, maka umpamanya 2 tahun ya harus 2 tahun. Nah, itu yang terjadi. Mereka tidak tahu dan tidak bisa membaca, tidak bisa mengetahui bahasa apa yang mereka tanda tangan juga di situ. Nah, itu yang kuatnya di sana juga memiliki undang-undang untuk antara kedua belah pihak kalau sudah MOU tanda tangan antara majikan dengan pekerja kita walaupun ilegal dari sini, tetapi di sana pengakuan secara negara mereka itu sah karena sudah tanda tangan kedua belah pihak. Itu yang terjadi sebenarnya juga. Jadi walaupun sudah lengkap dokumen, ya ada dokumen, tapi tetap saja mereka ilegal ya keberangkatannya. Iya, karena di sana ada MOU dengan majikan. Mereka bekerja itu disodorkan oleh majikan dengan agensi mereka supaya ditanda tangan, tetapi mereka tidak paham kan bahasa yang mereka tanda tangan, berapa gajinya, digaji atau tidak, mereka yang penting tanda tangan saja kan, karena tidak paham, tidak pernah ikut dilatih atau pendidikan sebelum mereka bekerja kan, mereka mau sekarang direkrut langsung diberangkatkan. Apalagi kalau mereka berbicara tentang asuransi ketenagakerjaan ya, untuk mereka bisa bermigrasi secara aman saja, ya. Mereka tidak paham. Nah, apalagi yang itu. Nah, apalagi berbicara tentang BPJS Tenagakerjaan. Nah, proses secara prosedur saja, karena seperti yang tadi kita jelaskan bahwa ada oknum juga, oknum PT ini ya, yang nakal juga. Kadang mereka lalai untuk membayarkan asuransi selama dia sebelum masih dalam proses kan. Nah, itu yang diantisipasi. Ada celah mereka dimainkan di situ. Nah, umpamanya sekarang yang sering terjadi umpamanya pelecehan seksual, mereka setelah sampai di situ, bukan sampai di situ saja, maksud kita bisa saja di jalan seperti yang sudah kita tangani itu, mereka mau diperkosa kan di penampungan Surabaya umpamanya dan di Malang. Dan contoh juga yang beberapa tahun 2021 yang lalu itu kan oknum PT juga kan, padahal masa Covid itu kan tidak boleh ya, tahu-tahu mereka boleh katanya, ternyata mereka disekap di situ kan di tempat penampungan mereka karena ternyata oknum PT itu juga memiliki lembaga pendidikan disekolahkan di situ. Nah, seharusnya itu tidak boleh sebenarnya. Nah, ini pemerintah juga harus jeli. Jadi harusnya harus melekat antara person yang terlibat sebagai PT TKI jangan lagi memberikan kepada person tersebut dengan mengatasnamakan lembaga pendidikan untuk penyaluran TKI. Iya. Nah, itu seharusnya benar-benar diperhatikan oleh pemerintah kita bahwa kalau P3MI yang mengurus menjadi pengirim pekerja kita ke luar negeri kan. Nah, bagi yang lembaga pendidikan ya yang lain jangan satu orang kan di situ, seharusnya supaya benar-benar dilakukan dengan baik kan untuk saling menjaga keselamatan. Karena kita harapkan juga kalau sudah masyarakat tahu bahwa
P3 ini atau perusahaan yang sudah mengirim mereka baik, dengan sendirinya masyarakat itu akan datang lagi untuk mendaftarkan diri ke sana. Karena ini adalah PT yang baik dan bagus katanya, karena karena dia yang pernah mengirim saya umpamanya ke sana itu dengan bagus, dengan gaji terjamin dan segala macamnya, sampai sampai berhasil dan sukses sampai di rumah, akan masyarakat akan saling cerita, mereka akan mencari PT tersebut lagi sebenarnya kalau memang benar-benar PT. Dan yang kedua, sponsor juga PT itu seharusnya kalau menggunakan sponsor ya seharusnya mereka memberikan surat tugas sebenarnya, tetapi ini tidak ada. Makanya setiap orang yang membawa mereka terima saja. Nah, disitulah mereka tidak tahu bagaimana dimainkan oleh oknum-oknum tersebut di bawah. Dan kebiasaan PJTKI ini merekrut orang itu melebihi kuota yang diberikan oleh perusahaan penerima jasa mereka di luar negeri. Itu yang kalau saya berdiskusi dengan teman-teman ADBMI juga kasusnya banyak yang seperti itu. Ya, mungkin tidak semuanya lah seperti itu. Tapi ada juga perusahaan yang benar-benar mereka juga tidak menggunakan tenaga atau PL di lapangan. Mereka sendiri yang berkonsultasi melakukan pendekatan terhadap masyarakat dan menyampaikan bahwa mereka punya perusahaan, masyarakat sendiri yang datang juga, dan pihak desa juga mengetahui, maka desa juga senang sekali untuk itu sebenarnya. Nah, seharusnya itu yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kalau ingin menjaga nama baik perusahaannya, dan tidak semua perusahaan memang yang benar-benar melakukan yang seperti itu. Tapi ke depannya kita berharap semua perusahaan bisa bekerja sama dengan semua desa umpamanya, insya Allah semua akan menjadi lebih baik sebenarnya. Dan Dinas DPMD kita harapkan untuk segera itu dan bersama-sama dengan Disnaker, Dinas Sosial, sekaligus mensosialisasikan tentang mendorong desa untuk membuat perdes dan bekerja sama asosiasi dan segala macamnya untuk sama-sama bekerja sama untuk memutus mata rantai yang sering terjadi. Kita sudah darurat sebenarnya juga di sini, tindak pidana perdagangan orang di Lombok Timur kan setiap hari nih, jarak 2 hari ada saja yang kena. Nah itu yang terjadi. Salah satu contoh juga guru PAUD kita umpamanya, karena kita di Himpodinya itu juga pernah juga hampir. Nah, karena keluarganya jeli dan mereka minta didampingi, dan kami minta juga surat permintaan didampingi masyarakat oleh desa, dan kita berangkat langsung menjemputnya di rumah Tekong tersebut di salah satu daerah di Lombok Barat kan waktu itu. Maghrib kita sampai di sana dan kita bawa pulang. Itu mau dikirim ke Abu Dhabi, padahal Timur Tengah masih moratorium, itu tidak boleh mengirim orang. Tapi banyak macam bahasa yang disampaikan ke calon korban, ya korban percaya saja. Sebenarnya ya hampir-hampir mereka juga menjadi korban. Keluhan dari kaum laki-laki ya. Ya ada beberapa teman-teman lah, keluarga yang saya pernah temui itu yang dia sedih dan susah karena ditinggal sama istrinya. Istrinya tiba-tiba hilang. Setelah 1 minggu baru dapatkan kabar ternyata istrinya keluar negeri. Nah, bagaimana sebenarnya verifikasi dari proses imigrasi ya? Apakah boleh enggak orang berangkat menjadi PMI itu tanpa pengetahuan suami atau tanpa pengetahuan orang tuanya kalau dia masih gadis atau janda misalnya, tanpa pengetahuan orang yang menjadi muhrimnya? Nah, itu juga pernah kami tangani yang seperti itu, ada 2. Nah, yang satunya dia kronologisnya dibawa secara ilegal, itu dari kecamatan kita Juruaru, itu dibawa oleh teman kita bahwa tiba-tiba istrinya hilang tanpa mereka ketahui kan bahwa istrinya hilang. Setelah beberapa hari tiba-tiba ditelepon istrinya sudah ada di Jakarta, mau diberangkatkan ke luar negeri, itu secara ilegal. Banyak sekali. Ya, banyak memang. Hampir di setiap desa ada kasus macam ini. Nah, terus kedua, baik walaupun prosedural ada melalui perusahaan atau secara prosedural, itu juga masih ada celah untuk itu, karena saya sampaikan dari tadi bahwa untuk menyeleksi dan sebelum diberikan rekomendasi itu kita berharap Disnaker itu benar-benar
menghadirkan orang tua bila perlu dengan pihak desanya sebelum mereka membuat rekomendasi, sebelum mereka masuk dalam Sisko sebenarnya. Itu yang kita harapkan. Ya, jangan percaya saja terhadap oknum sponsor, tetapi jangan sampai yang sudah terjadi juga ada oknum sponsor juga yang sering melakukan pemalsuan tanda tangan dan stempel desa di situ. Nah, itu yang sudah Tapi kita memang dibolehkan nggak secara administrasi negara kita di dalam proses rekrutmen tenaga kerja tanpa persetujuan dari wali atau orang tua atau orang yang terdekat? Kalau secara prosedural itu tidak boleh, harus ada tanda tangan kedua belah pihak dari keluarga maksud kita. Kalau mereka janda umpamanya atau belum menikah kan minimal orang tua. Nah, kalau sudah menikah ya suami atau istri salah satu yang berangkat kan di situ. Ya, itu yang harus tanda tangan dan mengetahui pihak kepala desa. Nah, cuma di situ kita harapkan pihak Pemda melalui Disnaker itu sebelum diberikan rekomendasi untuk dimasukkan dalam Sisko itu harus lebih selektif kan untuk mengecek itu benar enggak mereka itu yang tanda tangan. Jangan sampai yang seperti yang sudah kita tangani dulu itu ternyata dipalsukan oleh oknum itu, bukan dari keluarga sendiri. Ya, saya kira, nah, itu yang terjadi. Mudah-mudahan lah ada teman-teman dari pemerintah atau dalam hal ini teman-teman yang sedang menjabat di Snaker, Dinas Tenaga Kerja kita, jadi supaya lebih proaktif lah dan menjaga, melakukan proses perlindungan dan penanganan terhadap tenaga kerja kita, terutama sebelum mereka berangkat. Jadi kasihan mereka, dan tujuan mereka berangkat ke luar negeri itu adalah untuk merubah nasib mereka untuk keluar dari kemiskinan di daerah ini. Sementara kita menyebut mereka sebagai pahlawan devisa, tetapi mereka diperlakukan tidak baik sebelum berangkat sampai mereka berada di negara tujuan. Bukannya kemudian mereka pulang membawa duit atau membawa uang dan kesejahteraan bagi keluarganya, tetapi justru membawa beban kembali. Itu banyak saya kira di teman-teman kita, warga kita yang sudah mengalami hal semacam ini. Jangan lagi kasus-kasus semacam ini terjadi lagi, yang dimana tingkat kesadaran, tingkat kritis masyarakat kita sudah mulai terbangun. Dan sangat dibutuhkan peran penting dari pemerintah, ya terutama teman-teman di Dinas Tenaga Kerja. Ya, mudah-mudahan teman-teman dari Dinas Tenaga Kerja menonton kegiatan kita ini, sehingga mereka mau merubah pola lebih proaktif lah, menjembatani, menangani, mensosialisasikan peraturan ini. Jangan hanya sebatas, kalau tadi kan kita miris mendengarnya, kalau hanya himbauan atau apa di-share hanya lewat grup WA, nggak bisa seperti itu. Mestinya harus ada media-media tertentu yang dilakukan, entah itu bentuknya sosialisasi ke kampung. Kalau dulu kan ada mobil penerangan tuh. Ya. Nah, kalau sekarang mungkin ya di media sosial, aktifkan di media sosial bagaimana sih bermigrasi yang aman itu kan. Kalau Ailo mengatakan kan migrasi aman ya. Ya. Nah, bagaimana bermigrasi aman itu supaya masyarakat kita ini tidak tergiur dengan janji manis para tekong atau para PL dari perusahaan atau sponsor yang ingin memberangkatkan saudara-saudara kita, tapi ternyata hanya mereka mau mencari keuntungan sendiri tanpa melihat korban ini apakah nanti di negara tujuan terlepas atau terhindar dari masalah. Yang penting mereka dapat fee dari merekrut tenaga kerja selesai. Nah, masih untung kita punya teman-teman yang mau peduli seperti Bung Usman ini, yang saya lihat proaktif sekali di dalam advokasi perlindungan, advokasi pekerja migran Indonesia. Ini agak sedikit sulit ya menyebutnya karena sudah kebiasaan kita menyebut TKI ya, sudah agak sulit menyebut seperti PMI, perlindungan migran Indonesia. Kita sudah terbiasa lidah kita ini berbicara TKI, sekarang dipaksa oleh undang-undang, oleh istilah untuk merubah istilah dari TKI menjadi PMI, pekerja migran. Karena kalau tidak familiar dengan PMI, nanti takutnya kita disuruh donor darah, Pak. Agak sedikit lidah ini sedikit kaku menyebut kata-kata PMI. Jadi lebih baik kita menyebutnya pekerja migran Indonesia saja langsung gitu. Karena nanti persepsi publik
Nah, ini bagaimana kok ada advokasi PMI, jangan-jangan nanti teman-teman PMI salah mal donor misalnya, kan itu juga kurang pas, sehingga harus kita, karena belum populer, belum familiar istilah PMI ini di masyarakat kita teman-teman. Saya kira seperti itu ya. Iya. Kita sangat berharap dengan pemerintah daerah kita melalui Dinas DPMD, terus Dinas Sosial, terus Disnaker, ya kita bekerja samalah dengan dinas terkait yang saya sebutkan tadi untuk sama-sama. Sebenarnya banyak tempat dan banyak yang bisa diajak untuk sosialisasi tersebut. Contoh salah satu umpamanya ada kan dusun, umpamanya setiap dusun kan ada kawilnya kan di situ. Terus mungkin juga ada dengan adik-adik mahasiswa yang sedang KKN bisa dititipkan untuk sosialisasi bersama. Mungkin bisa diselipkan juga hari-hari posyandu di masing-masing desa tersebut, dusun tersebut kan, untuk sambilan mensosialisasikan tentang itu. Karena setiap desa di Lombok Timur ini kan hampir rata-rata itu 10% itu di setiap dusun itu menjadi PMI dan keluarga besar menjadi PMI kita kan. Ya, bukan sunat ya kayaknya. Informasi itu adalah daerah ketiga terbesar di Indonesia yang masuk ke tenaga kerja ke luar negeri. Ya, sekaligus mensosialisasikan dan menyegerakan untuk meminta desa untuk membuat perdes. Dan yang ketiga untuk dinas koperasi, mungkin ada calon PMI yang gagal berangkat, ketimbang mereka berutang untuk mereka berangkat secara ilegal, mereka tidak jelas, sebaiknya hutang mereka itu mungkin dinas koperasi menawarkan, ayo saya punya program ini, mau ndak untuk membuat ini umpamanya, dan nanti yang pulangnya juga harus dikoordinir. Sebenarnya mungkin di antara sekian orang yang sudah dipulangkan atau pulang ini dari luar negeri, mereka bawa uang. Nah, mungkin dengan hadirnya dinas koperasi, bagaimana mereka untuk dilatih bagaimana cara mereka mengelola keuangan mereka. Jangan sampai mereka nyampe di rumah mengambur-amburkan begitu saja, lusanya mereka berangkat lagi, rumahnya kosong untuk. Kalau ada kasus misalnya istrinya keluar kawin lagi. Ya? Nah, mungkin ada juga seperti itu. Terus dari pihak Basnas juga mungkin ada yang benar-benar kita jadi calon PMI ini kan memang benar-benar orang susah kan. Nah, di situ harus hadir, mungkin meninggal dunia atau sakit parah pernah disiksa juga, ya kita berharap Basnas juga bisa hadir di Siti. Karena salah satu contoh juga di Suryawangi yang beberapa bulan yang lalu kan kaki tangan putus kan di situ. Nah, kehadirannya juga termasuk dinas sosial. Kaki tangan yang putus tadi itu ya di Malaysia kan kena dengan sengatan listrik, tetapi sayangnya dia berangkat melalui ilegal kan itu. Nah, termasuk di kecamatan kita Sakra Timur kan tangan kiri kanannya juga putus. Nah, sampai itu ilegal juga. Nah, dengan kehadiran beberapa instansi, dengan beberapa LSM, kita sama-sama gotong royong, ayo mari kita bekerja sama untuk menyetop dari penipuan masyarakat kita, dari tindak pidana perdagangan orang, supaya ini clear maksud kita. Kasihan masyarakat kita dijadikan ATM berjalan yang bahasa tenarnya sekarang ini oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mencari keuntungan pribadi mereka. Itu yang kita harapkan. Kita sangat berharap banyak, jangan sampai kemudian pemerintah hanya menjadikan slogan. TKI ini adalah penyumbang devisa terbesar bagi negara, bagi daerah. Kekayaan negara nomor 2 setelah migas. Iya, tapi kenyataannya perlindungan terhadap pekerja migran kita ini masih hanya sebatas lip service. Ya begitu keadaannya sampai sekarang. CSR-nya saja kemana sebenarnya? Kita tidak tahu. CSR dari tenaga kerja kita jadi PMI. Iya ada kan melalui beberapa bank umpamanya. Remitensi kita itu kan di NTB itu kan 100 miliar kan, hampir 30% hampir sama dengan dana anggaran APBD provinsi kita. Dan Lombok Timur itu terbesar kan, hampir 0,5 miliar setiap tahunnya. Kemana itu? Paling tidak CSR-nya juga kemana? Nah, ini yang kita harapkan, mungkin dengan CSR itu bisa untuk melakukan pemberdayaan terhadap PMI Purna kita yang ada di
yang sudah pulang ini bagaimana mereka mengelola dan memberdayakan diri di rumah mereka kan supaya bisa jadi pengusaha dan bisa sukses umpamanya dan bisa mempekerjakan orang lain juga. Itu maksud kita supaya menjadi mantan PMI yang sukses. Nah, ini yang kita harapkan dengan kita harapkan Dinas Koperasi hadir, Dinas Sosial hadir, dari Basnas hadir di Senaker, nah supaya sama-sama kita bekerja sama untuk menjadi PMI ini sukses di rumah mereka. Ya. Menjadi PMI seumur hidup. Ya, seumur hidup. Setelah mereka pulang, tidak ada yang berinisiatif untuk bagaimana untuk melatih dan bagaimana mindset mereka bisa berubah. Dan juga kita harapkan supaya jangan sampai mindset warga kita pulang di rumah hanya membangun rumah ratusan juta, habis 100 juta tidak jadi mereka berangkat lagi. Nah, coba paling tidak dengan hadirnya Dinas Koperasi juga bisa mindset mereka untuk buka usaha paling tidak kan. Tapi sebelum mereka kayaknya ada gium yang mengatakan bahwa menjadi PMI itu adalah warisan. Ya. Dari bapaknya dan kemudian anaknya, nanti anaknya, jadi sampai generasi sekian pun masih terus menjadi PMI. Tapi kita harapkan mudah-mudahan dengan Dinas Koperasi hadir bisa untuk merubah mindset seperti itu. Ketika mereka pulang mungkin ada yang membawa modal, mereka bisa diajak untuk mari membangun ini atau ngajak bangun koperasi atau usaha atau dan yang lainnya supaya ini tidak berlarut-larut terus maksud kita. Itu yang kita harapkan hingga hari ini. Ya, tentu kehadiran pemerintah di sini sangat penting. Iya. Kalau boleh saya tahu, Bu Usman ini tergerak hatinya mulai terlibat di SBMI. SBMI ini organisasi skala daerah atau nasional ya? Ada induknya di pusatnya? Ya, sudah ada di beberapa luar negeri juga. Itu yang bisa cepat untuk membantu rekan-rekan kita. Pendanaannya dari mana? Nah, pendandaan itu lebih banyak kita swadaya dan honor dari Allah Subhanahu wa taala. Ada support dari lembaga donor luar negeri seperti AILO misalnya? Itu ada kadang-kadang, tetapi saat pandemi ini itu belum ada. Nah, kita berharap juga pemerintah daerah meliriklah LSM atau NGO atau ormas yang benar-benar membantu Pemda, pemerintah daerah sendiri yang benar-benar sudah terbukti untuk membantu daerah masyarakat kita sendiri. Itu yang kita harapkan. Hampir setiap hari Bung Usman ini terus menyuarakan perlindungan PMI kita. Setiap hari kita lihat ke UDWA Group, ada saja ini PMI kita bermasalah yang ditangani. Nah, itu artinya bahwa orang bermigrasi pada hari ini, hari gini kadang-kadang anak muda kita, teman-teman muda kita hari ini masih ada loh TKI yang ilegal. Nah, itu yang seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa ini tidak akan bisa berakhir tanpa kita bersama-sama dengan pihak-pihak DPMD, Dinas Koperasi, Dinas Sosial, Basnas maupun UPT. Kita juga sudah ada UPT kan, UPT Perlindungan Perempuan dan Anak itu. Nah, mereka harus hadir. Nah, supaya ketika ada di bawah umur atau ada yang dipulangkan anak dari luar negeri itu, dengan hadirnya UPT PPA ini juga bisa mengurangi lah dampak-dampak yang menjadi penyakit kita di Lombok Timur. Nah, dengan UPT juga ada perlindungan pelecehan seksual, bisa mereka bagaimana bekerjasama dengan di bidang rehabilitasinya itu, termasuk dinas sosialnya untuk bagaimana membantu dan sama-sama sosialisasikan ke masyarakat bahwa begitu sakitnya bekerja di luar negeri, baik kita secara prosedural maupun unprosedural itu sama nasib kita, jauh dari keluarga, jauh dari tetangga, bahagia itu jauh. Jangan pemerintah kita mestinya aplikasi. Mau dia prosedural maupun dia unprosedural, dia adalah masyarakat kita, mestinya penanganannya harus sama. Ya, dalam undang-undang kita memang tidak disebutkan, tetapi undang-undang tentang PMI, tetapi kita mengacu kepada undang-undang, undang-undang tahun 45 itu, negara itu harus hadir baik di mana maupun rakyatnya kan di situ. Ya. Tidak prosedural, dia harus hadir karena dia adalah warga negara kita. Warga negara kita, masyarakatnya di daerah. Ini dari sisi kemanusiaan. Nah, itu yang kita harapkan ke depannya, mudah-mudahan Lombok Timur ini bisa keluar dari persoalan dan masalah yang hampir setiap hari disuarakan bahwa itu fakta, bukan asal disuarakan, tetapi fakta dan bukti bahwa masyarakat kita hampir setiap hari kena ditipu, terus terjadi perdagangan orang dan lainnya, tidak digaji segala macamnya kan di situ. Nah, itu yang kita harapkan. Apalagi sampai terjadi sampai dia harus loncat dari gedung. Itu pernah juga kita dampingi itu yang sudah mau
diperkosa oleh majikannya, mereka terjun dari lantai 2. Pernah juga kita dampingi itu. Terjun dari lantai 2 untuk menyelamatkan dirinya akan diperkosa oleh majikan dan anak majikannya. Itu yang pernah kita dampingi juga. Nah, seperti contoh yang dari Suralage beberapa bulan yang lalu kan kita kawal dan dampingi itu terus-menerus, sehingga ternyata kan terbukti sampai di rumah juga pas pulangnya kan digopong kan, tidak bisa berjalan karena telah terjadi penyiksaan di Abu Dhabi kan saat itu. Alhamdulillah sampai sekarang mungkin mudah-mudahan udah sehat, tetapi menurut informasi masih kurang sehat kan, padahal sudah beberapa bulan dari Suralage atas nama Yuli Handayani yang pernah kami dampingi tersebut. Nah, itu contoh yang itulah yang kita harapkan dari OPD-OPD terkait. Kita berharap supaya sama-sama gotong royong untuk membantu nasib-nasib PMI kita. Nah, apalagi PMI ini jangan sampai saat kekayaan, kehadiran mereka berhasil dan sukses dijempol oleh negara bahwa dipisah. Besar itu dari PMI, nomor 2 kekayaan negara Indonesia itu dari PMI, ternyata pas mereka kena musibah negara kemana, nah pemerintah kemana. Ini yang kita inginkan supaya baik bagaimanapun nasib rakyatnya ya pemerintah kita harus hadir. Ya, tidak hanya kalau tahu masyarakat kita ya. tidak ilegal, maksudnya secara tidak legal gitu. Ya itu juga harus diberikan perhatian, begitu. Nah, tetapi ini ya, saya teringat kembali dengan kalau berbicara PMI atau TKI, saya ingat sekali dengan peristiwa yang saya kira sebuah peristiwa yang lucu lah. Saya anggap waktu saya kecil dulu, waktu saya masih SD, sebelum tahun 90 waktu itu, ini ada tiba-tiba kapal mendarat di Sudiang, pas di belakang rumah ini di Sudiang, orang mendarat, pokoknya ada 50-an itu kapal mendarat, tengah malam, terus pagi-pagi kita ke pantai, ada orang-orang dengan wajah kebingungan di situ, begitu melihat orang mancing, kemudian ada ibu-ibu di situ yang cari ikan. Loh kok sama ini, sama persis di Lombok katanya. Ya memang di Lombok kan ini ada warga di sini. Oh, kejadian dulu itu. Kejadian dulu ini. Mereka diajak muter-muter. Diajak muter-muter mau diberangkatkan ke Malaysia, tetapi diturunkan di Sudiang. Nah, itu pernah terjadi seperti itu di Lombok sendiri kan? Ya. Nah, hal-hal yang seperti ini, apalagi yang kejadian-kejadian yang terus-menerus seperti beberapa hari yang lalu juga, beberapa hari yang lalu juga kan itu menurut sumber informasi dari rekan-rekan kita dari SBMI di daerah Pontianak itu bahwa ada masyarakat kita juga ternyata mereka dibawa secara ilegal mau diberangkatkan ke negara Malaysia, ternyata mereka dibuang di hutan di Sumatera. Nah, ini ini yang tidak kita inginkan terulang kembali lah di situ. Lombok ya, jadi mereka bisa pulang cepat. Dibuang di Kalimantan, di Sumatera. Ada beberapa misalnya yang bagus nasibnya itu yang berangkat mau berangkat ke luar negeri, ke Malaysia, terdampar di Jakarta. Kemudian akhirnya menjadi pengurus perwakilan NW di Jakarta, mendirikan NW di perguruan tinggi sampai perguruan regulator di Jakarta Timur, di Cakung. Ya, syukur kan. Menjadi pengurus perwakilan NW di Jakarta. Dari kisah terdampar menjadi TKI itu. Ya. Banyak lah cerita. Ini kesadaran masyarakat kita. Jadi bahkan ada yang buta huruf juga itu yang diberangkatkan. Nah, harapan kita ya tentu ini PJTKI sendirilah. Jadi jangan memberangkatkan, kasihan lah warga kita kalau misalnya tidak memiliki skill, jangan diberangkatkan. Ini terutama teman-teman yang menjadi tekong, jangan hanya mengharapkan fee atau uang. Jadi nggak berkah uang yang Anda terima itu kalau tujuannya atau apa yang Anda lakukan itu menzolimi orang lain, karena Anda sudah berperilaku zolim kepada orang yang sudah tahu, Anda sendiri tahu bahwa orang ini tidak layak untuk diberangkatkan, tapi Anda tetap berangkatkan. Kemudian
usia belum memenuhi syarat untuk diberangkatkan ini juga saya kira zolim kita terhadap perilaku semacam ini. Nah, itu yang kita harapkan sama mungkin supaya bisa mengurangi dan keselamatan itu yang mereka pikirkan dulu. Nah, tidak ada yang menyalahkan Anda mau jadi oknum sponsor atau tidak, itu kan mencari rezeki itu diberikan oleh jalan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi menjadilah sponsor yang baik dan benar untuk menyelamatkan masyarakat kita. Jangan sampai mereka disusahkan lagi, karena namanya masyarakat kita kebanyakan di saat mereka sedang susah berangkat karena kesenangan itu. Iya. Mereka berangkat karena faktor ekonomi. Karena di saat sedang susah itu ada orang yang hadir menawarkan itu, mereka akan segala macam cara untuk mencari hutang untuk bisa diberangkatkan yang sama pada ada tetangga saya sekarang ini yang nggak jadi berangkat ke Polandia itu, mereka disawa sampai 40 juta itu. Padahal saya tahu warga ini miskin. Ya. Nah, kedepannya mudah-mudahan lah nanti dengan kita bersama-sama dengan siapapun, baik untuk sosialisasi dan apalagi yang kita harapkan juga APH sebenarnya, apalagi memiliki ada Polmas, ada Babinsa di desa itu, minimal ya pihak Disnaker dan pihak desa nanti kalau ketika sosialisasi tentang PMI itu ya bekerja sama lah, diajak dari pihak kepolisian, terus dari Babinsa kita yang ada di desa-desa tersebut, karena secara otomatis nantinya dengan kehadiran mereka juga akan menjadi ada was-was yang oknum-oknum itu, bahwa ada pihak kepolisian, ada pihak tentara yang hadir juga setiap sosialisasi akan merubah mindset masyarakat kita untuk cepat percaya bahwa itu tidak benar, umpamanya diajak secara ilegal. Nah, supaya nanti pihak aparat kepolisian atau pihak tentara ini bisa mereka menangkap ketika mereka langsung, kalau sudah mereka dihadirkan dan dilibatkan. Sebenarnya itu yang kita harapkan ke depannya untuk darurat yang kita bilang di daerah Lombok Timur tentang tindak pidana perdagangan orang ini memang benar. Nah, supaya itu bisa berakhir lah. Jangan sampai terus-menerus kejadian-kejadian hal-hal yang tidak kita inginkan, mengorbankan masyarakat sendiri, mengorbankan tetangga dan keluarga dan anak sendiri, karena tidak jauh ini sponsor ini dari keluarga mereka. Yang sponsor ini adalah keluarga-keluarga terdekat. Ya, itu. Mudah-mudahan dengan melibatkan pihak kepolisian, pihak aparat dengan pihak tentara nanti bisa mengurangi ada rasa ketakutan mereka. Ya, nah itu. Mudah-mudahan dengan melibatkan pihak kepolisian, pihak aparat dengan pihak tentara nanti bisa mengurangi ada rasa ketakutan mereka untuk mengorbankan masyarakat kita ke depannya. Itu yang kita harapkan. Ya, baik, Bung Usman. Ini kembali lagi ketika teman-teman PMI kita berada di negara tujuan, ketika menghadapi masalah entah itu legal maupun ilegal, kemana mereka seharusnya mengadu ketika mereka menghadapi masalah atau problem, supaya mereka bisa terhindar. Bisa nggak mereka mengakses kedutaan? Ya, sebenarnya mereka bisa. Nah, cuma baik secara prosedural mereka diberangkatkan melalui P3MI umpamanya, karena dalam pelatihan itu seharusnya mereka diinformasikan kemana mereka akan mengadu dan ke siapa mereka harus melapor. Nah, seharusnya itu juga diinformasikan terhadap calon PMI. Nah, supaya mereka itu berleluasa, lebih luasa dan ada keberanian, dan terus mereka juga dilatih keberanian sebenarnya, supaya mereka berani mengadukan perihal dirinya ketika majikan atau di mana mereka bekerja itu tidak sesuai dengan kontrak dan yang lainnya. Tetapi kalau PT yang bagus dengan benar, ada beberapa PT yang kami tahu itu, mereka kadang-kadang pihak PT itu yang berangkat mencari PMI yang mereka sudah kirim, mengecek keberadaan itu PT yang bagus sebenarnya. Ada beberapa PT yang kami tahu. PT yang seperti ini yang harus sponsori. Ya, itu yang kita harus tahu juga PT yang memiliki track record bagus lah. Nah, ada juga memang PT yang seperti itu. Mereka jarak 3 bulan mereka akan mengecek dan mengontrol benar enggak PMI yang sudah mereka kirim itu baik dan bagus di tempatnya. Apalagi yang unprosedural, mereka akan tidak tahu kemana mereka akan mengadu, karena mereka berangkat secara ilegal di negara orang, secara ilegal mereka dijual, mereka akan mengadu kemana. Tetapi syukurlah selama ini SBMI itu ada di negara-negara
luar juga kan seperti Malaysia, Riyadh, Arab Saudi dengan yang lainnya, Taiwan, Hong Kong itu sudah ada. Nah, mereka akan cepat mengakses informasi melalui rekan-rekan SBMI kita yang ada di luar negeri untuk membantu mereka jika ada masalah. Menurut data yang dipegang oleh SBMI saat ini ke negara mana saja warga kita di Lombok Timur yang artinya mereka berangkat mencari rente atau mencari cuan lah, Ya. bahasa beliau sekarang mencari cuan ke negara luar negeri. Yang ditanyakan ini dari tahun-tahun lalu atau hanya tahun 2021 sampai sekarang? Semua. Kalau tahun-tahun dulu kan paling ke Malaysia ya, paling ke Malaysia. Tapi ya. dari dulu juga ada yang Ini ya. perkembangannya sudah ini. Ya, di Lombok umpamanya masih kurang berminat dengan negara Hong Kong dengan Taiwan memang. Tetapi ada yang bermasalah juga di Taiwan Hong Kong. Seperti 2 tahun yang lalu juga pernah kita dampingi itu. Walaupun dari Lombok ternyata ada yang pernah berangkat menjadi PMI di sana juga. Di Taiwan, Hong Kong, terus... Apa masalah yang mereka dapatkan kalau di Taiwan dan Hong Kong? Nah, yang pernah kita tangani, yang Taiwan Hong Kong ini ternyata rata-rata mereka juga ilegal sebenarnya berangkat ke sana menggunakan paspor melancong. Di sana ternyata mereka bekerja. Nah, kalau sudah diketahui oleh pihak negara di sana mereka ilegal itu kan mereka tidak boleh. Mereka akan dipulangkan. Nah, itu. Nah, terus Taiwan yang satunya yang pernah kita tangani juga yang dari Taliwang waktu itu Sumbawa, yaitu dia bekerja tetapi diketahui 2 kontraknya di sana. Nah, negara Taiwan dengan Hong Kong ini kan kalau ketika dia pembantu rumah tangga dia harus mengurus rumah tangga, bukan harus mengurus. Nah, tidak boleh atau babysitter umpamanya diketahui itu mereka tidak berani. Majikan juga tidak berani, terus PMI-nya juga tidak berani karena dua-duanya kena sanksi dan penjara. Nah, itu harus wajib dipulangkan. Itu pernah kita tangani juga. Ya, jadi sebelum mereka berangkat ini loh kalau di negara ini kalau sudah begini jangan kerjakan yang lain. Nah, kan gitu. Karena masing-masing negara punya perilaku dan tradisi yang beda-beda. Kalau di Malaysia kan budaya dan tradisinya miriplah dengan budaya dan tradisi kita di Indonesia kan. Dan yang paling banyak yang sudah ditangani oleh SBMI adalah yang paling mayoritas adalah Malaysia memang. Nah, terus yang kedua Arab Saudi, Singapura juga pernah, dengan Riyadh, dengan Taiwan, Hong Kong. Dan yang mencuat lagi mulai beberapa tahun ini yang digaungkan oleh SBMI secara nasional itu adalah kawin kontrak juga pernah terjadi. Nah, nanti oknum majikan atau agensi ini menawarkan gadis dari Indonesia, mereka akan dijodohkan dengan orang Cina atau orang Taiwan atau Hong Kong. Nah, itu yang terjadi juga yang sedang digaungkan. Yang kedua juga ABK. Nah, itu yang sudah kami dampingi juga yang dari Sumbawa, dia kerjasama dengan sebuah yayasan akan dibagangkan, ternyata mereka dipekerjakan padahal masih usia sekolah menjadi anak buah kapal kan di situ. Itu seharusnya tidak boleh. Nah, itu yang juga sekolah di perkapalan ya? Ya, katanya akan dibagangkan belajar. Ternyata mereka dipekerjakan. Nah, di situ. Dan yang kedua dari Wonosabe juga pernah datang ke kita minta didampingi. Mereka menjadi ABK di situ, tidak digaji 8 bulan. Mereka bekerja menjadi anak buah kapal laut kan di situ. Ternyata mereka tidak digaji. Tapi alhamdulillah dengan kita sudah dampingi, alhamdulillah mereka sudah selesai itu yang sudah kita urus. Closing statement ini karena bicara PMI ini sengkarut lah kita bahasakan karena kompleksnya permasalahan PMI kita ini. Jadi masih banyak hal yang ingin saya gali, ingin saya tanyakan Bung Usman, tapi nanti di lain waktu lah. Closing statement dalam rangka bagaimana sih bermigrasi aman, baik sebelum keberangkatan, kemudian pada saat penampungan sampai ke negara tujuan, supaya masyarakat kita ini tahu loh hak dan kewajibannya sebagai calon PMI dan sebagai PMI. Kita berharap kepada masyarakat kita khususnya di Lombok Timur ini bahwa jika ada yang menawarkan oleh oknum yang tidak dikenal maupun dikenal itu menawarkan akan bekerja di luar negeri
Yang kami himbau adalah bertanyalah kepada yang ahlinya, yaitu mungkin ada rekan-rekan kami, hampir semua desa ada juga yang tahu SBMI, dan paling tidak kalau tidak percaya silakan datang ke Disnaker setempat di kabupaten kota kita, ada Disnaker untuk menanyakan benar enggak yang ditawarkan itu oleh oknum sponsor tersebut, ada PT, ada jobnya kemana, nah supaya ini menjadi PMI yang baik dengan benar. Dan yang kedua, ketika ingin menjadi PMI yang baik dengan benar dan supaya bagus sampai negara tujuan dan pulangnya itu selamat dan bisa sejahtera, umpamanya sukses nanti melalui prosedural, itu harus benar-benar diizinkan oleh pihak keluarga, baik umpamanya perempuan oleh lakinya, laki dan sebaliknya, dan oleh orang tua. Dan benar-benar itu harus desa juga harus hadir, benar enggak itu PT-nya ditanyakan sebelum mereka memberikan tanda tangan dan bubuh stempel, di mengetahui tanda tangan kan di situ oleh desa. Nah supaya desa juga sebelum membubuhi tanda tangan ditanya di Disnaker, nah supaya lebih real, benar enggak perusahaan itu ada jobnya dan akan dikirim kemana, supaya penyelamatan untuk masyarakat desanya sendiri, supaya mengetahui bagaimana masyarakatnya sebenarnya akan menjadi PMI yang benar. Nah supaya PMI-nya selamat, masyarakatnya selamat, dan kita masyarakat Lombok Timur ini menjadi PMI yang sukses nanti setelah pulangnya secara prosedural. Itu yang kita harapkan. Iya, tujuannya adalah merubah nasib ya, luar negeri, terutama kesejahteraan keluarganya. Ya. Begitu pulang juga membawa cuan ya. Ya, dan mereka sudah sukses nanti kan menjadi kebahagiaan keluarga mereka. Apalagi dan kalau masyarakat misalnya desa. kita mendengar Ya. Kalau ada PMI kita yang menjadi crazy rich ya, kan luar Ya. biasa itu. Ya, ya, ya. Ya, baik, terima kasih Bung Usman Ya, sama-sama. atas kehadirannya, luar biasa sekali tadarus pikiran kita pada malam hari ini. Jadi berbicara tentang perlindungan migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia atau tenaga kerja Indonesia ini, kalau kita berbicara permasalahannya tentu sangat kompleks, masih banyak hal yang bisa kita gali dari kehadiran Bung Usman ini, tetapi nanti kita akan undang kembali di sesi berikutnya. Saya tidak akan menyimpulkan tadarus pikiran kita pada malam hari ini karena saya tidak mau mengekang pikiran Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.